Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini. Allah masih tetap mencurahkan kepada kita nikmatnya, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin, baik itu nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan ngantuk, kita masih tetap semangat bersolawat kepada baginda Nabi. Kemudian solawat dan salam kepada baginda Nabi. Di malam Jumat itu kita perlu menghiasi malam Jumat dengan banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Masih sambungan yang kemarin. Sebelum saya lanjut, yang saya hormati para tuan guru kita yang ada di samping saya, yang jelas ilmunya lebih luas dari saya, yang jelas beliau guru-guru kita yang di samping saya umurnya ada yang lebih tua dari saya. Kemudian yang sangat saya sayangi, para santri yang masih semangat bersolawat kepada baginda Nabi sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kita nanti termasuk hamba Allah, umat baginda wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada satu hikayah, ada satu cerita tentang kelebihan, tentang faedah, tentang fadilah membaca salawat kepada baginda wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karangan Syekh Nafis Al-Banjari. Beliau pernah menimba ilmu di kota Makkatul Mukarramah. Di cerita itu dijelaskan ada seorang ahli tasawuf bercerita bahwasanya ada seorang ibu-ibu. Seorang ibu ini mempunyai seorang anak. Anaknya itu na'udzubillah, kita berlindung, anaknya itu sangat bandel dia. Bisa dikatakan anaknya itu adalah ahli maksiat. Ada seorang ibu mempunyai seorang anak, anaknya ahli maksiat. Kemudian pada suatu hari, singkat cerita, sampai gelap, si anak ini kepada ajalnya seperti cerita yang kemarin. Meninggal anak ini. Kemudian ibunya bermimpi bahwasanya anaknya itu disiksa di dalam api neraka. Kemudian melihat mimpinya itu, seorang ibu bersedih hatinya, sedih hati dia melihat anaknya disiksa di dalam api neraka. Kenapa? Waktu dirinya dia sudah mengajarinya bertaubat, disuruh bertaubat kepada Allah, tapi anaknya tidak mau bertaubat. Setelah meninggal, bermimpi ibunya bahwa anak itu disiksa di dalam neraka. Kemudian pada keesokan harinya, ibunya bermimpi lagi. Ibunya bermimpi kembali bahwasanya anak itu berada dalam kesenangan, berada di dalam surga. Kemudian ia terkejut dalam mimpinya. Kemudian seorang ibu bertanya kepada seorang anak, "Wahai anakku, apakah sebab yang bisa membuat engkau seperti ini? Dulu sebelumnya beberapa hari yang silam aku melihat kau dalam siksaan, kau dalam keadaan disiksa, tapi sekarang aku melihat engkau sangat bahagia. Apakah sebabnya engkau bisa seperti ini?" Kemudian seorang anak menjawab, "Wahai ibuku, ada seorang yang bertaubat kepada Allah. Dia betul-betul menyesali perbuatannya. Dia betul-betul menyesali akan dosa-dosanya. Kemudian dia lewat di kuburan. Dia lewat di kuburan ini. Kemudian dia membacakan ayat Al-Quran dan membacakan sholawat. Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur kaum muslimin yang ada di sini. Karena dengan itulah saya mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, masya Allah. Hanya dengan modal sholawat kepada baginda Nabi bisa masuk surga. Mudah-mudahan kita nanti termasuk hamba Allah yang masuk surga. Kemudian kita nanti termasuk satu barisan dengan baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tidak perlu risau. Kita jangan malas untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi. Termasuk nanti kalau kita sering membaca sholawat kepada baginda Nabi, maka Nabi akan sering mendoakan kita.
Orang-orang yang dekat dengan Allah biasanya banyak solawatnya. Di tempat saya ada seorang ulama, namanya Tuan Muramais. Itu sehari semalam itu solawatnya 10.000. Coba bayangkan. Memang masya Allah beliau ngeri ilmunya. Karena banyaknya solawatnya dia semakin dekat dengan Allah. Kita ini orang yang kotor, banyak dosa-dosa kita. Kalau kita langsung kepada Allah berzikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, mungkin payah sampai kepada Allah. Tapi ketika kita banyak bersolawat kepada baginda Nabi, kita bersolawat, nanti Nabi akan mendoakannya, Ya Allah, ini hambaku, ini umatku, dia si fulan sering bersolawat kepadaku, ya Allah angkatlah derajatnya. Kalau kekasih Allah yang mendoakan, kira-kira diterima atau tidak? Kalau kekasih Allah yang mendoakan, kira-kira dikabulkan atau tidak? Makanya kita sering-sering membaca salawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk ahli salawat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pahala salawat kita pada malam hari yang berbahagia ini, jika ada kaum muslimin yang telah wafat, Allah ringankan siksanya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada orang tua kita pada saat ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada orang tua kita pada saat ini dalam keadaan susah mencari nafkah kita untuk memberikan belanja kita ke pondok pesantren Al Muslimin, kita doakan Allah murahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Di mana ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada guru-guru saya yang ada di samping saya. Saya akhiri dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.